Bab 2145. Tak terkalahkan. Sungguh tak terkalahkan. 1. Di sisi lain langit berbintang, pupil mata darah telah berhenti. Mileye muncul di depan pupil mata darah, ternyata lukanya sudah sembuh dari tadi. Pupil mata darah menatap Mileye, apakah kamu akan menyalahkanku karena menyerahkan pedang itu? Mileye tertawa. Mengapa aku harus menyalahkan kamu? Pupil mata darah menatap Mileye untuk waktu yang lama dan berkata, kamu benar-benar licik, tapi aku suka. Keduanya memikirkan hal yang sama. Pedang biru gaib yang mendiami Mileye menjadi momok, tidak hanya Gunung Tao yang datang menyusahkan Mileye, tetapi kuil ruang waktu Aula Sendian akan menyusahkannya juga. Sekarang memberikan pedang biru gaib kepada Robert sama saja dengan menjalin permusuhan klan yang dengan ruang waktu Aula Sendian. Dengan demikian bisa mendapatkan sedikit waktu untuk Mileye. Hal yang dia butuhkan sekarang adalah waktu. Mileye tiba-tiba bertanya, apakah ketua istana dari ruang waktu Aula Sendian membunuh orang-orang dari klan Yang? Pupil mata darah menganggukkan kepala, bunuh semua. Mileye tertawa dan berkata, benar-benar sangat kejam. Pupil mata darah menatap Mileye, apa rencanamu? Mileye perlahan-lahan menutup matanya. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan suara yang serius, apakah kamu masih ingat Master Misterius yang menyerangku sebelumnya? Pupil mata darah berkata, sepertinya orang itu adalah ketua klan dari klan Yang. Mileye berkata dengan pelan, berdasarkan kekuatanku saat ini, aku sama sekali tidak bisa bersaing dengan master ini. Pupil mata darah menghiburnya, jangan takut, masih ada ayah, jika ayah tidak bisa melakukannya, masih ada adik. Mileye. Pada saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata, Kak pupil mata darah ini sudah jatuh cinta dengan kepuasan menjadi seorang generasi kedua. Mileye berkata dengan serius, pupil mata darah, kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Pupil mata darah menganggukkan kepala, aku mengerti. Kecuali benar-benar diperlukan, kita baru memanggil orang, kita harus petualang sendiri, aku mengerti semua ini. Mileye. Pupil mata darah mengeluarkan manisan hau dan menjilatnya, lalu berkata, bolehkah aku bertanya? Mileye tersenyum dan berkata, apa? Pupil mata darah menatap Mileye, seberapa kuat adikmu? Mileye hendak berbicara, pada saat ini menara kecil tiba-tiba berkata, jangan tanya, dia tak terkalahkan. Kak Destiny yang tak terkalahkan. Pupil mata darah bertanya lagi, bagaimana dengan ayahnya? Pria berbaju biru. Menara kecil terkekeh, biarkan aku memberitahumu saja. Tuan pernah dipukuli oleh Kak Destiny, apakah kamu sudah mengerti? Mileye menyeka keringat dingin dari dahinya. Sialan, sekarang dia merasa berada dengan menara kecil ini benar-benar sangat berbahaya. Sejak dirombak oleh Lydia, ia sudah melenceng hingga meremehkan siapapun kecuali Lydia. Pupil mata darah menjilat manisan hau, lalu berkata, menara kecil, tak terkalahkan ini. Menara kecil langsung berkata, tak terkalahkan dari segala aspek. Tidak ada lawan. Dunia puluhan ribu surgawi, tidak ada satupun yang tidak bisa dibereskan oleh satu pedang Kak Destiny. Mileye. Pupil mata darah menganggukkan kepala, lalu berkata, aku sudah paham. Mileye menggelengkan kepala, berhenti membicarakannya. Prioritas kita adalah berkultivasi, aku ingin. Ketika mengatakan demikian, ekspresi Mileye langsung berubah. Dia berbalik tiba-tiba, dan seorang pria paruh baya berjubah putih berdiri di depannya dengan jarak ratusan meter jauhnya. Dia dan pupil mata darah tidak tahu kapan pria paruh baya itu muncul. Ekspresi keduanya menjadi serius. Pria paruh baya itu menatap Mileye, kemudian tersenyum, kurasa,
kalian pasti merasa klan yang kami akan pergi melawan ruang waktu Aula Sendian, kan? Mileye berkata dengan suara yang dalam, kamu adalah ketua klan dari klan Yang. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, benar sekali. Ketua klan dari klan Yang, Merson Yang. Mileye terkekeh dan berkata, mengapa kamu datang mencariku terlebih dahulu? Merson yang berjalan perlahan-lahan menuju Mile, karena menurutku kamu yang paling bahaya. Mileye sedikit mengernyit, apakah ancamanku terbesar? Merson menganggukkan kepala, kamu hanya berada di tahap 20, tetapi kamu dapat menerima 2 pukulan dariku. Aku belum pernah melihat monster seperti kamu. Mileye menoleh untuk melihat pupil mata darah, terlalu hebat membawa bencana. Pupil mata darah menatap Mileye, orang sendiri, jangan berpura-pura, oke? Mileye. Pada saat ini, Merson berkata lagi, kamu sengaja memberikan pedang dewa kepada ruang waktu Aula Sendian agar klan Yang dan ruang waktu Aula Sendian bertarung, lalu kamu duduk menuai keuntungan, kan? Pupil mata darah yang berada di samping Mile berkata dengan suara yang dalam, musuh ini agak pintar, apa yang harus kita lakukan? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, tinju tidak dapat menyelesaikan masalah, kita harus mengatakan logika. Saat berbicara, dia melihat ke arah Merson, telapak tangannya terbentang, dan setetes darah perlahan melayang di depan Merson. Melihat tetesan darah ini, mata Merson langsung menyipit. Mileye tersenyum dan berkata, Tuan, sejujurnya, ayahku bukanlah orang biasa, dia. Pada saat ini, Merson tiba-tiba maju dan meninjunya. Mata Mileye tiba-tiba menyusut, dia bahkan tidak memikirkannya, langsung menarik pupil mata darah ke belakangnya, lalu maju selangkah dan melemparkan domain pedang. Bom! Serangan tinju melanda. Domain pedang Mileye bergetar hebat, kemudian roboh, tetapi tinju itu masih berada di sana. Mileye membanting ke depan dengan kedua tangan, lapisan ruang waktu pertama hingga ke-8 dipadatkan menjadi dinding ruang waktu. Bom! Kedua lengan Mileye hancur, lalu terbang mundur. Pupil mata darah yang berada di samping menatap Mileye yang terbang keluar, matanya tampak sedikit kusam. Pada saat itu, jika Mileye tidak menariknya ke belakang, dia pasti tidak bisa menahan pukulan itu. Di kejauhan, Mileye terbang 10.000 kaki sebelum berhenti. Begitu berhenti, aliran darah menyembur keluar dari mulutnya, dan tepat setelah semburan itu, pupil mata darah muncul di depannya. Dia merentangkan telapak tangannya, dan darah yang keluar dari mulut Mileye langsung jatuh ke tangannya. Pupil mata darah melirik Mileye, lalu memasukkan manisan hau ke dalam mulut Mileye, lalu menoleh dan melihat ke arah Merson. Merson tersenyum dan berkata, anak muda, kamu menunjukkan garis darahmu padaku, kamu ingin memberitahuku bahwa ada orang-orang kuat di belakangmu, kan? Bersambung. Bab 2146. Tak terkalahkan. Sungguh tak terkalahkan. 2. Saat berbicara, dia menggelengkan kepala dan tersenyum, jika pada awalnya aku melihat garis darahmu, aku mungkin akan mempertimbangkan apakah ingin menjadi musuhmu atau tidak, tetapi sekarang kita telah menjalin permusuhan. Karena sudah menjalin permusuhan, maka kita adalah musuh. Untuk menghadapi musuh, terutama monster super, cara terbaik adalah memusnahkannya sebelum dia dewasa, paham? Setelah berbicara, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Aura yang kuat tiba-tiba menyebar ke lokasi, ruang waktu di lokasi langsung dimusnahkan sedikit demi sedikit. Di depan Mileye, mata dari pupil mata darah memancarkan aura keganasan, dia menjabat tangan kanannya dengan kuat. Bom! Darah Mileye yang berada di tangannya langsung terbakar.
Detik berikutnya, dia mengambil langkah maju, kemudian meninju, kekuatan yang mengerikan keluar dari kepalan kecilnya. Dua kekuatan kuat saling berhadapan langsung. Bom! Setelah dua kekuatan yang kuat itu bersentuhan, ruang waktu di sekitarnya langsung dimusnahkan dan dihancurkan. Pupil mata darah terbang terbalik dalam sekejap, dan penerbangan ini langsung puluhan ribu kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, tubuh fisiknya langsung hancur, hanya menyisakan jiwanya. Di kejauhan, Merson melirik tinjunya, tinju dirinya benar-benar retak, dan terlihat tulang putihnya. Melihat adegan ini, mata Merson berbinar dengan serius. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan garis darah manusia yang berada di depannya. Ini jelas bukan garis darah yang biasa. Siapakah manusia ini? Serangkaian pertanyaan melintas di benaknya. Tanpa banyak berpikir, Merson menatap Mileye yang berada di kejauhan dengan membawa jiwa pembunuhan di matanya. Penjahat seperti ini, lebih baik mati. Pada titik ini, Merson mengambil langkah maju, dan mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Dalam sekejap ruang waktu di sekitarnya langsung terdistorsi. Dari lapisan pertama hingga ke-8 ruang waktu semuanya terdistorsi. Pupil mata darah perlahan-lahan mengepalkan tangannya dengan erat. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Biarkan aku saja." Pupil mata darah menoleh untuk melihat Mileye. Mileye menyeringai, "Masuk ke menara." Pupil mata darah menatap Mileye, "Kamu akan mati." Mileye langsung memasukkan pupil mata darah ke menara kecil. Pupil mata darah hendak keluar, tetapi dihentikan oleh menara kecil. Pupil mata darah berkata dengan marah, "Lepaskan aku." Mileye mengabaikan pupil mata darah, dia menatap Merson yang berada di kejauhan. Merson berkata, "Kamu terlahir dengan takdir tahap 9, ayo, biarkan aku melihat seberapa tangguhnya hidupmu." Saat mengatakan itu, dia hendak bergerak, tetapi pada saat ini Mileye perlahan-lahan menutup matanya, darah di tubuhnya segera mendidih. Bom! Dalam sekejap, jiwa pembunuhan dan energi jahat menyebar dari segala penjuru. Ketika melihat adegan ini, Merson mengerutkan kening, jiwa pembunuhan ini agak tidak normal. Pada saat ini, Mile yang berada di kejauhan tiba-tiba membuka matanya, dan matanya seperti lautan darah. Garis darah telah diaktifkan. Saat ini, Mileye sudah lama tidak mengaktifkan garis darah. Setelah garis darah diaktifkan, jiwa pembunuhan dan energi jahat yang kuat langsung menekan kewarasannya, karena garis darahnya pernah dibuka oleh pupil mata darah. Meskipun hanya terbuka sedikit, itu juga bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan sekarang. Pada saat ini, Mileye merentangkan telapak tangannya. Pedang darah tiba-tiba muncul di tangannya yang baru tumbuh. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Slep. Sinar cahaya pedang berwarna darah tiba-tiba melintas di lokasi, dan cahaya pedang lewat, merobek semuanya. Di kejauhan, cahaya dingin melintas di mata Merson. Dia maju selangkah, kemudian meninjunya, kekuatan yang kuat meletus dari tinjunya seperti letusan gunung berapi. Keras. Bom. Cahaya darah meletus tiba-tiba, langit berbintang di sekitarnya langsung dimusnahkan, berubah menjadi lubang hitam ruang waktu. Mileye terguncang hingga terbang ribuan kaki jauhnya. Tapi Merson juga mundur 1000 kaki jauhnya. Setelah Merson berhenti, wajahnya langsung berubah menjadi galak. Pada saat yang sama dia sedikit kaget. Kekuatan garis darah begitu mengerikan. Di kejauhan, Mileye tiba-tiba memegang pedang darah dan berjalan menuju ke arah Merson. Merson menghentakkan kaki kanannya, dan sebuah tinju tiba-tiba muncul di depan Mileye. Mileye menebas dengan pedang yang tajam. Bom! Cahaya pedang hancur, Mileye mundur dengan paksa lagi. Kali ini,
dia mundur hampir 10.000 kaki. Namun, Merson juga mundur ribuan kaki. Kekuatan Mileye saat ini sudah bisa mengguncangnya. Mileye hendak menyerang lagi, tetapi pada saat ini, Merson tiba-tiba membalikkan tangan kanannya. Detik berikutnya, ruang waktu tempat Mileye berada runtuh, kemudian dia langsung dipukul hingga memasuki ke dalam jurang ruang waktu ke-8. Kali ini, Mileye tidak memiliki pedang biru gaib. Namun, Mileye masih terlihat baik-baik saja, karena kekuatan garis darah yang kuat yang terpancar darinya langsung melawan kekuatan yang kuat di jurang ruang waktu. Ketika melihat adegan ini, wajah Merson sedikit murung. "Monster macam apa kamu?" Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping, sepertinya Kak Merson butuh bantuan. Suara itu keluar, seorang pria paruh baya muncul tidak jauh dari Merson. Orang yang datang adalah Reano Xiao, ketua klan dari klan Xiao. Pada saat ini, suara lain terdengar lagi, dia benar-benar butuh bantuan. Setelah mengatakan itu, seorang tetua muncul di sebelah kanan Merson. Orang ini adalah Eko Lin, ketua klan dari klan Lin. 3 tokoh besar Gunung Tao berkumpul bersama. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping, "Apakah kalian yang kuat menggertak yang lemah?" Ini tidaklah baik. Ketiganya menoleh untuk melihat, seorang wanita berjalan kemari dari kejauhan. Bersambung.